Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas waktu yang indah pada hari ini. Kami dapat membaca dan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami semakin memahami dan melakukan kehendak-Mu melalui aktivitas kami sehari-hari. Di hari ini, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami, agar selalu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-15, ayat 23, tertulis demikian. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo yang kita kenal dengan kebijaksanaannya. Banyak nasihat-nasihat yang kita dapati dalam kitab Amsal ini. Yang salah satunya adalah agar berbicara dengan bijaksana atau berhikmat. Kalau kita telaah apa dan bagaimana disebut supaya dapat bicara dengan bijaksana atau berhikmat, jawabannya adalah yang pertama, kita bicara dengan bijaksana ketika kita berbicara tepat pada waktunya. Dikatakan tepat pada waktunya adalah ketika kita berbicara atau memberikan nasihat atau masukan kepada seseorang di saat seseorang tersebut sangat membutuhkannya. Dan biasanya masukan kita akan diperhatikan seperti yang lazim dikatakan, kena sasaran. Banyak perkataan yang baik menjadi tidak berguna karena diucapkan pada waktu yang kurang tepat. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Yang kedua saudara, kita berbicara dengan bijaksana ketika kita berbicara dengan begitu baik, sehingga para pendengar bisa menerimanya, mengaguminya, dan berkata, alangkah baiknya perkataannya dan betapa bermanfaatnya perkataan itu. Perkataannya dapat membuat seseorang bersuka cita dan mendapat manfaatnya karena jawaban yang kita berikan. Jawaban yang diberikan akan menjadi keuntungan dan sukacita ketika jawaban itu berkaitan dengan pokok masalah dan tujuan. Mengetahui kata-kata yang tepat untuk dikatakan kepada seseorang adalah hal yang penting. Kita dapat mengembangkan hikmat dan mengenali dengan jelas apa yang akan dikatakan kepada orang lain dengan pertama-tama mendengarkan Allah. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan bagaimana memberikan semangat kepada orang lain. Ada hubungan yang penting antara mendengarkan dan berbicara. Jika kita mendengarkan Allah, kita dapat berbicara mengenai perspektifnya dengan orang lain. Kita dapat mengetahui kata-kata yang tepat untuk dikatakan dan kapan mengatakannya. Hal ini relevan dengan Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dan apa yang kita lakukan supaya kita mendapat hikmat di dalam perkataan dan ucapan yang bijaksana kepada sesama. Dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo,
yang sangat terkenal sebagai manusia paling bijaksana di muka bumi, yang dilakukannya adalah yang pertama, ia berdoa meminta hikmat kepada Tuhan, sebagaimana di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10. Dan yang kedua, ia menempatkan Tuhan di tempat pertama, sebagaimana di dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Dan yang ketiga, ia mencontoh orang-orang saleh, sebagaimana di dalam kitab Amsal 2 ayat 20. Saudaraku, mari kita ikuti tindakan Raja Salomo ini di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, bergaul, maupun di dalam pekerjaan kita. Yaitu selalu berdoa meminta petunjuknya, selalu menempatkan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, serta selalu memperhatikan atau meneladani para orang-orang kudus. Sehingga kita dapat menolong seseorang dengan kata-kata yang membangun, ucapan yang mendukung bagi orang yang melewati keadaan sulit, dengan membangkitkan semangat dan menyegarkan kembali hidupnya di saat dia menghadapi masalah pelik. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam ucapan dan perkataan yang dapat menguatkan sesama kami yang berduka maupun yang tertekan, sehingga mereka dikuatkan dan bangkit kembali pengharapannya atas kuasa-Mu. Kami mohon kesembuhan kepada saudara kami yang masih sakit. Demikian juga yang sementara pemulihan di rumah, semakin dikuatkan dan disehatkan. Saudara kami yang dalam kondisi kesesakan dan menghadapi permasalahan pelik dan sulit, Tuhan beri jalan keluar. Atas kondisi ekonomi keluarga yang sulit, Tuhan beri berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.